Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya saya dapat membuat video tentang bubble sorting ini. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurul Adi Bajumar dengan NIM 243657201016 dari program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dasar dalam algoritma pemrograman, yaitu bubble sorting. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman yang dibimbing oleh dosen pengampu kami, Ibu Reski Ramadhani Eskom. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman memahami konsep bubble sorting dengan lebih mudah. Selamat menyaksikan. Baik, adapun pengertian bubble sorting yaitu bubble sorting adalah salah satu algoritma pengurutan paling sederhana. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan, kemudian menukarnya jika urutannya salah. Proses ini diulang terus-menerus sampai seluruh data tersusun dengan benar. Adapun cara kerja bubble sorting yaitu bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, tukar posisinya. Lanjut ke elemen berikutnya. Terus hingga akhir. Terus setelah satu kali putaran, elemen terbesar akan menggelembung ke posisi paling akhir. Ulangi langkah 1-4 untuk sisa elemen sampai semua data terurut. Adapun kelebihan bubble sorting yaitu mudah dipahami dan diimplementasikan. 2. Cocok untuk belajar dasar algoritma pengurutan. Dan adapun kekurangannya yaitu tidak efisien dan jumlah data yang sangat besar. Proses pengurutan bisa lama karena banyak perbandingan dan pertukaran. Baik, adapun contoh pengguna yaitu mengurutkan nilai ujian dari kecil ke besar dan mengurutkan daftar angka atau data sederhana. Baik, mungkin saya akan menjelaskan contoh kode C++ sederhana yang mungkin saya akan menjelaskan contoh kode dev C++ sederhana tentang bubble sorting. Yuk disimak. Di sini saya sudah memasuki aplikasi dev C++ dan saya sudah memberikan nama yaitu sorting C++. Mungkin saya akan membuatkan kode pemrogramannya lebih dahulu dan saya akan menjelaskannya. Yuk, sekarang kita buat include string std. Jika kalian menggunakan user namespace std, kita harus menggunakan titik koma di bagian akhir. Terus kita menggunakan in main di mana in main ini agar suatu program bisa dimulai, atau yang dimana ini in main adalah kata kunci, yaitu kata kunci dimulainya suatu pemrograman. In main integer variable n titik koma cout, dan sini masukkan jumlah data. Titik dan titik koma lagi. Terus sin variabel n, karena integernya kan variabel n. Terus kita bikin lagi integer datanya. Kita membuatkan array-nya. Array n.
out, masukkan, terus dari N, angka, titik 2, dan titik koma. Enter. Terus kita memasukkan perulangan atau yang disebut dengan for integer variabel i, terus titik 0, dan ini variabel i lagi, terus dari titik koma dan i plus plus kita, dan buka kurung kerawal lagi dan menggunakan sin. Terus kita di sini masukkan data arraynya i dan titik koma lagi. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan tanda yang mana di sini bubble sorting atau apanya. Di sini kebalik, bubble sorting, agar kalian mudah memahaminya. For integer variabel i min 1 titik koma dan i plus plus. Kita buka lagi kurung kerawal dan kita masukkan lagi for integer j. Di sini saya menggunakan variabel lain j, titik koma lagi j, di sini harusnya i, karena di sini kita ingin memasukkan variabel i-nya yang di atas ini, kita turunkan ke bawah dan min barulah ke 1, terus titik koma lagi dan j plus plus. Buka kurung kerawal lagi dan kita menggunakan if. Terus kita memasukkan data dan arraynya j, kita di sini, terus ini dan data j tambah 1 dan kita buka kurung kerawal lagi. Nah, begini. Mungkin saya akan memberi tanda lagi, yaitu di sini tukarnya integer temp sama dengan data j titik koma. Enter. Kita masukkan data j lagi
dan data lagi, J, data, dan J tambah 1. Titik koma lagi, terus kita bikin lagi data, J tambah 1, terus sama dengan, ini sama dengan tem, titik koma, dan kita bikin lagi si outnya ya. Di sini aja. Kita buat si out. Masukkan sini. Data. Mungkin huruf besar. Data. Kita berikan kom. Setelah diurutkan, kita ini lagi, terus titik koma lagi, terus kita menggunakan for integer i, dimana kita tadi menggunakan variabel i yang di awal, sama dengan tetap 0, titik koma, dan i lagi, kurang dari n, dan i plus, dan kita menggunakan kurawal lagi dan si out. Data i salah, titik koma, dan kita return titik koma, dimana return ini agar kita dapat kembali lagi. Kita Ctrl S dan kita run. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dulu tentang program yang saya buat sebelum outputnya saya jelaskan, yang dimana penjelasan tentang ini include IOStream itu barusan ini digunakan untuk memasukkan pustaka IOStream agar program dapat menggunakan fungsi input dan output seperti sin dan cout. Nah ini cout dan sin. Dan untuk usin namespace-nya itu berfungsi agar kita tidak menggunakan std lagi di bagian cout-nya. Dan untuk in main, integer variabel n, cout, dan sin, bagian ini untuk input jumlah data. Variabel n digunakan untuk menyimpan banyaknya angka yang diurutkan. Program meminta pengguna memasukkan jumlah data. Sedangkan in data itu yang ini, bagian ini untuk data array data n. Nih, data n untuk digunakan untuk menyimpan seluruh angka menggunakan ini perulangan for untuk meminta input angka satu persatu dari pengguna. Nah ini nih. Terus yang ketiga saya akan menjelaskan tentang bubble sortingnya, yang dimana saya sini udah memberikan tanda yang dimana bubble sorting, yaitu bagian ini adalah proses bubble sort perulangan luar i. Ini perulangan luar i mengontrol jumlah langkah pengurutan karena setelah satu putaran elemen terbesar
sudah berada di posisi akhir, maka cukup dilakukan sampai n min 1. Yang dimana di sini saya menambahkan for integer j sama dengan 0, j dari n min 1. Ini. Terus perulangan dalam J membandingkan setiap elemen dengan elemen di sebelah kanannya data J dengan data J tambah 1. Jika data J dan data ini, maka posisi kedua elemen ditukar. Proses tukar menggunakan variabel sementara tetap. Intinya, setiap putaran akan menggelembungkan elemen terbesar ke posisi paling belakang. Ulangi sampai semua data terurut dari kecil ke besar. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang data yang setelah diurutnya, yaitu bagian ini untuk menampilkan hasil setelah semua data selesai diurutkan. Program mencetak kembali array data dengan susunan yang terurut. Program ini membaca beberapa angka dari pengguna lalu mengurutkannya menggunakan algoritma bubble sort. Hasilnya adalah daftar angka yang terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Baiklah, mungkin saya akan menjelaskan tentang outputnya, yang dimana kita run dulu. Dan kita disuruh untuk memasukkan jumlah data, yaitu saya memasukkan jumlah 5, yaitu masuk ke 5 angka. Terus kita disuruh masukkan lagi 5 angka, yang dimana 10, saya masukkan ke 10, enter. Terus 4, enter lagi, 7, enter lagi, dan 1 dan 5. Dan dimana di sini data setelah diurutkannya itu 1, 4, 5, 7, 10. Nah, di mana bubble sorting ini kan mulai dari kecil sampai yang ke besar. Maka data setelah diurutkannya itu dimulai dari 1, 4, 5, 7, 10. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang bubble sorting pemrograman menggunakan Dev C++. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.